Adik-adik, salam kasih dalam Yesus Kristus. Adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Adik-adik, pada hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Sebelum kita beribadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik siapkan Alkitab, siapkan kidung cerianya. Untuk itu, mari kita berdiri, kita bernyanyi bersama-sama dari kidung ceria nomor 26. Anak-anak, mari nyanyi, riang dan gembiralah. Puji Tuhan Maha Kasih, karena murah hatinya. Pujilah namanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan selamanya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih pada pagi ini kami dapat beribadah bersama-sama. Tuhan, berkatilah ibadah kami pada minggu pagi ini. Kau juga akan menyertai semua adik-adik yang hadir pada ibadah minggu pagi ini. Kau juga akan memberkati kami satu persatu. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau akan menyertai semua kami yang ada di sini, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Dengar dan sempurnakan doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur puji-pujian yang akan dibacakan oleh adik Kevin. Bacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 1-5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali. Adik-adik, mari kita sambut dari kidung ceria nomor 90. Bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah.
Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Hai adik-adik, selamat pagi. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya Cinini mau mengundang adik-adik untuk silakan mengambil Alkitabnya dan kita buka bersama-sama. Kita buka dari kitab Matius 12. Sudah? Ya, adik-adik silakan dibuka dulu. Matius 12. Nanti kita akan bacakan mulai dari ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-15a. Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Nanti Alkitab sudah dibuka, kita akan berdoa dulu adik-adik. Sudah semua dapat? Ya, kalau sudah semua dapat, biarkan Alkitabnya terbuka dan kita akan berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami semua, diamkan suara yang ada di dalam hati kami, pikiran kami kecuali suara Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab dan pembacaan Alkitab ini akan dibantu oleh teman kita ya. Bacaan hari ini adalah pada Matius 12, 9-15. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik kepada hari Sabat." Lalu kata Tuhan Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Demikianlah pembacaan Alkitab adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca dari Matius 12 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya ke-15a. Tapi kalau nanti sempat, adik-adik boleh baca dari Matius 12 ayat 1 sampai 8 juga ya. Nah, di situ dikisahkan adik-adik. Perikop ini kan terjadi perdebatan ya adik-adik ya, antara orang-orang Farisi dengan Yesus. Kenapa? Karena pada saat itu Yesus sedang ada di rumah ibadat, kemudian Yesus melihat ada yang lumpuh. Yesus melakukan penyembuhan terhadap orang lumpuh itu. Dia berbuat mujizat dengan kebaikannya. Nah, tapi terjadi perdebatan, mereka melarang. Ini hari Sabat, nggak boleh ada seperti itu. Lalu Yesus mengumpamakan ketika mereka, para orang Farisi, punya domba yang kesayangan mereka dan jatuh ke dalam jurang, kemudian apakah mereka tidak menolong? Itu perumpamaan. Domba aja yang jatuh harus ditolong, kata Yesus. Apalagi manusia. Nah, adik-adik, seperti itulah terjadi perdebatan sehingga Yesus menyampaikan kepada para orang-orang Farisi yang ada di situ bahwa mau di kapanpun, mau jam berapapun, mau hari apapun, kalau kita memang mau menolong atau berbuat baik,
Gak ada yang melarang. Mau itu hari Sabat, mau itu hari apapun, tidak ada yang melarang. Kapanpun, dimanapun. Itu adik-adik yang kita baca tadi di dalam firman Tuhan. Kalau adik-adik dan Cinini melihat seperti itu, apakah kita juga tidak membantu? Kita membantu adik-adik. Contoh yang jelas di dalam kehidupan kita, kehidupan Cinini, kehidupan adik-adik, kehidupan Enci dan Engku yang lain, ya. Kalau kita ketemu orang yang perlu bantuan kita, apakah kita menunggu, harus hari ini? Enggak ya adik-adik. Kita tetap harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Menjadi berkat itu bisa menolong. Dan menolong itu enggak mesti dengan uang adik-adik. Ya, kita menolong orang itu bisa dengan pikiran kita. Bisa. Kita membantu mereka untuk menjadi baik. Bisa. Atau misalnya adik-adik punya teman dekat, sahabat, lagi kesusahan dan ingin curhat. Apakah adik-adik menolak? Enggak ya. Dengan berbuat baik itu adalah mendengarkan dengan baik dan bisa memberikan solusi atau memberikan tanggapan yang baik kepada sahabat kita. Apalagi adik-adik contoh berbuat baik. Bisa aja pada saat ada teman kita, teman adik-adik di sekolah yang belum bisa matematika. Kita yang bisa harus ajarkan, jangan biarkan dia nggak bisa. Kita tanyakan, kita ajarkan dia, ternyata bisa, kamu pasti bisa gitu, diberikan motivasi. Nah, oleh karena itu adik-adik ingat, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita, kepada adik-adik, kepada Enci Nini dan Encingku yang lain, bahwa yang pertama, belajar dari pribadi Tuhan Yesus, melakukan hal-hal yang baik kepada sesama, tidak memandang waktu, tidak memandang tempat, nggak boleh ditunda-tunda. Kalau memang harus berbuat baik, kita harus berbuat baik. Yang kedua, kehadiran kita, kehadiran adik-adik, kehadiran Enci Nini, Encingku yang lain dan semua kita, ya, di lingkungan kita itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Berkat itu gimana caranya? Kita berbuat baik, menolong orang, itu yang namanya kita menjadi berkat buat orang lain. Nah, itu adik-adik pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan masuk di dalam aktivitas kita. Adik-adik boleh sebutkan masing-masing 3 perbuatan baik yang adik-adik lakukan. Yang pertama di sekolah, yang kedua di rumah. Kirimkan tugas aktivitasnya ke WA grup Anak Kelas Tanggung karena itu merupakan absensi adik-adik mengikuti ibadah online pada hari ini. Sekali lagi, silakan kirimkan tugas aktivitas ke WA grup Anak Kelas Tanggung. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah beraktivitas, maka saat ini kita akan meresponi firman Tuhan tadi yang sudah kita dengar dengan menyanyi dari Kidung Ceria 176, Allah adalah kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dalam nama Tuhan Yesus,
di pagi hari yang sejuk ini kami ucap syukur karena kami boleh disegarkan dengan firman-Mu. Firman yang selalu mengajar dan menguatkan kami dan mengingatkan kami untuk melakukan yang benar. Tuhan Yesus yang baik, dengan kesehatan yang baik pula, Engkau berkati secara berlimpah sehingga kami dapat menjalankan aktivitas dan pelayanan kami hari ini dengan penuh semangat. Ya Yesus, kami mohon berkati anak-anak layan kami yang setia mengikuti ibadah minggu, dan biarlah mereka selalu dikuatkan dan diberi semangat untuk melakukan yang baik yang Tuhan minta. Lindungilah mereka dari segala penyakit, kecelakaan, dan kejahatan, dan selalu mau berbuat yang baik yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk yang berulang tahun dalam bulan Maret ini. Untuk Jesse Paat tanggal 20, Engku Martin Ngelo 21, dan Othniel Piris tanggal 25. Karena ada berkat yang telah Tuhan sediakan bagi Jesse, Martin, dan Othniel. Tapi janganlah lelah untuk belajar dan juga dalam pelayanan, dan lakukan dengan sukacita, tetap semangat dan berharap serta mengandalkan Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami mohon, buatlah anak-anak ini pun patuh kepada orang tua dan dengar-dengaran, karena itu yang dikehendaki Tuhan, dan menyayangi mereka. Tuhan Yesus berkati juga para orang tua dalam mendidik dan membesarkan mereka. Dampingi mereka ya Tuhan, agar mereka tetap sehat, kuat dan bersemangat, dan senantiasa mendekatkan diri dengan Engkau. Cukupkan dengan berkat dan rezeki-Mu, agar tidak khawatir, tetap berharap dan berserah pada kuasa dan kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang Maha Rahim, kami berdoa untuk semua pelayan yang melayani, khususnya para pendeta yang setia melayani umatnya di Nazaret dan dimanapun mereka melayani. Tuhan Yesus, saat ini banyak saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Lawatilah mereka ya Yesus, letakkan tangan-Mu yang penuh kuasa dan penyembuhan, agar mereka dibebaskan dari segala penyakit. Kasihanilah mereka dan ampunilah mereka. Buatlah mereka tetap kuat dan percaya, berharap hanya kepada-Mu saja. Sabda Tuhan, Yesus berkata, sungguh aku menyertai kamu tiap hari sampai akhir zaman. Kuatkanlah hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Berilah mereka hati yang bijaksana dan melaksanakan kehendak-Nya. Kehendak-Mu saja, agar damai sejahtera dapat dirasakan seluruh umat-Mu. Kami berdoa untuk kami di tempat ini. Tuhan kenal kami semua. Kami serahkan seluruh keberadaan kami hanya kepada-Mu, karena kami percaya berjalan dan ada selalu bersama-Mu. Kami tidak khawatir dan takut, karena apa yang Tuhan buat baik adanya dan tidak mengecewakan, dan ada damai sejahtera. Ya Yesus, Engkau Maha Tahu dan Maha Pengampun. Kami percayakan kehidupan seutuhnya hanya kepada pengasihan-Mu. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Demi Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan ya. Tapi jangan lupa persembahannya dimasukkan dalam amplop. Oke adik-adik, sambil memberikan persembahan, kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 264. Kidung Ceria 264, bait pertama. Tuhan betapa banyaknya. Tuhanku atas keselamatanku padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, sekarang kita doakan persembahan kita. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh memberikan persembahan kami yang semuanya itu asalnya adalah dari-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan Warta PA Minggu hari ini, tanggal 27 Maret 2022. Tapi tunggu dulu adik-adik. Nah, teman kita yang namanya Lulu akan membantu Ci Vivi untuk membacakan warta PA-nya. Oke ya adik-adik, tunggu ya dan siap-siap dengarkan. Oke. Halo teman-teman, nama saya Lulu. Saya akan membacakan warta PA. Warta PA Minggu 27 Maret 2022. 1. IHMPA online melalui YouTube jam 9 pagi. Kedua, untuk persembahan yang teman-teman sudah berikan, minta tolong mama, papa untuk menyerahkan ke kantor gereja ya, atau bisa ditransfer ke rekening gereja Nazaret dengan keterangan persembahan IHMPA hari ini. Tanggalnya jangan lupa dicantumkan ya teman-teman. Ketiga,
10 sampai jam 11.30 melalui Google Meet dengan pelatihnya adalah Ci Ines dan Ci Cindy. Ayo teman-teman yang mau bergabung dengan PSPA, buruan hubungi melalui WA Ci Vivi. Tahu kan adik-adik Ci Vivi? Oke, yang keempat, bagi adik-adik yang mau mengisi ujian lewat video untuk IHMPA dapat dikirim langsung ke Enci Mima. Oke, Ci Mima. Yang kelima, ucapan terima kasih kepada Kakak Nathan yang sudah mengiringi kita dalam ibadah Minggu PA hari ini. Oke. Juga buat temanku Kevin dan temanku Meta yang sudah melayani di pagi hari ini. Terima kasih ya. Yang keenam, untuk adik-adik, maksud aku untuk teman-temanku diingatkan untuk rajin ya mengerjakan aktivitas karena itu juga sebagai daftar hadir adik-adik, maksud aku teman-teman. Iya. Terus yang ketujuh, untuk tugas minggu depan tanggal 3 April 2022, pembacaan Mazmur temanku Yunik dan pembacaan Alkitab temanku Dey. Jangan lupa ya. Oh, apalagi ya? Oh iya, ternyata ada yang berulang tahun loh. Happy birthday Engku Martin. Happy birthday Otniel. Iya, selamat ulang tahun Engku Martin dan temanku Otniel. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus selalu memberkati. Nah, apalagi ya? Demikianlah warta PA hari ini. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mari adik-adik kita akhiri ibadah ini dengan pujian dan berkat. Firman yang sudah kamu dengar, pesan apakah yang dapat diambil dan tidak melupakannya? Ya betul, ada upah loh bagi mereka yang setia dan taat, karena Yesus tidak menghendaki korban, tapi yang Ia kehendaki adalah berbelas kasih, menolong dengan tidak bersungut-sungut. Tapi lakukan dengan hati yang penuh kasih. Adik-adik dapat baca itu dari Filipi 2 ayat 14 yang menyatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut
dan berbantah-bantahan. Mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 174. Bersukacitalah. Bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, bersukacitalah. Mari kita satu di dalam doa dan menerima berkat. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau menyertai dan menguatkan kami, serta mengingatkan kami selalu untuk berbuat yang baik dengan penuh kasih. Kiranya Roh Kudus menolong kami mewujudkannya. Terimalah syukur, pujian, dan doa-doa kami. Mohon ampun atas segala kesalahan, perbuatan kami yang tidak seturut kehendak-Mu. Perbaharuilah hati kami. Inilah doa dan syukur kami. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Berkat Tuhan senantiasa menyertai-Mu dalam hidup-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Damai sejahtera mengiringi dengan hidup-Mu. Selamat beraktivitas.